Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, hadir dengan setia ya, dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan Gusti Allah balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri ya, terima kasih atas apresiasinya ya, terima kasih, dan semoga menjadi yang selalu always dan tidak pernah never bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajian dari channel dakwah ini, jadi jangan diunduh, dipotong-potong sakarepmu ya, semaunya sendiri, lalu nanti diunggah lagi gitu, jangan ya. Oke, kemudian untuk semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doamu juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu, dan semoga doa kita menjadi doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang aku janjikan kemarin ya, kita dalam hampir ngombe kemarin itu belum selesai. Itu merupakan seri pertama ya, maka akan kita lanjutkan seri kedua yang tajuknya adalah orang Islam penyembah batu, belajarlah kepada Daniel. Itu yang kemarin seri pertama, sekarang seri kedua. Ini dalam rangka memberikan sebuah katakanlah pencerahan kepada saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah ya, yang mempunyai background kekeluargaan itu memang ada sejarah mu'alafnya ya. Jadi semoga dengan kajian ini bisa menjadi memperteguh iman Islamnya ya, hingga nanti menutup mata apakah orang Islam itu menyembah batu gitu ya. Tentunya ini tidak begitu tidak begitu rinci. Nanti aku sedang mempertimbangkan apakah ini akan kita bahas dalam tajuk utama di senja hari, karena dia akan masuk ke dalam teks-teks. Kalau di tajuk utama kan kita ada papan tulis, jadi bisa rinci ya. Kehadiran kajian mampir ngombe kali ini dengan tajuk orang Islam menyembah batu ini sebetulnya insidental ya, untuk menepis keraguan saudara kita yang di Kalimantan Tengah itu ya. Dan aku kan sudah bilang untuk teman-teman yang punya background mu'alaf itu lebih aku utamakan dari teman-teman yang lain. Jadi kalian juga harap maklum itu. Oke. Sebelum aku lanjutkan ya, aku baca dulu komen yang maksud merupakan apresiasiku untuk kalian semua, dan supaya logikanya jalan ya, supaya kita bisa berisra Islam rasional, maka logistiknya dipenuhi dulu. Kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan tisu Bapak. Ada tisu situ? Nggak ada, di kamarnya Nduk. Mana Nduk? Oke ya, aku bacakan dulu komen yang masuk. Pertama dari siapa ini? Soleha kita yang ada di Palu ya, Gispati Palu nyimak. Oke. Terima kasih buat Tuan Guru dan saudara yang sudah bersolawat di channel ini sehingga masih terus eksis. Semoga Allah membalasnya dengan keberlimpahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Ya sudah kalau nggak ada.
mungkin habis atau gimana. Biarin. Oke, untuk soleha kita Gispati, terima kasih dan semoga keluarga yang di Palu juga selalu dalam ridho, dalam kasih sayang Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Dan terima kasih atas komentarnya. Oke, kita lanjut dari soleha kita Gispati ke Agitya Karis. Terima kasih Gus, penjelasannya. Salam dari Lebak Bulus, itu Jakarta mana ya? Dulu kalau nggak salah di sana sempat jadi terminal bis ya, terminal Lebak Bulus. Kalau zaman-zamanku Jakarta itu masih di mana, Jakarta Timur itu yang sekarang sudah nggak operasional lagi. Terminal apa? Terminal provinsi itu ya, seluruh tanah Jawa itu terminalnya di situ. Apa lupa aku. Sekarang udah nggak kepake kan itu terminalnya. Dan Lebak Bulus ini merupakan satelitnya ya. Di Jakarta Timur ingatku itu ya. Oke, salam Islam rasa rasional. Karena dalam Al-Quran pun Allah senang bagi hamba-hamba yang berpikir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, untuk Agitya, terima kasih. Berikutnya yang punya Bogor, Abah Gelung, Bogor Timur, ikut nyimak kajian Tuan Guru. Semoga cucu Ranti cepat sembuh. Amin, amin. Alhamdulillah sudah bisa tersenyum dia. Terima kasih untuk doa kesembuhannya dari Abah Gelung yang punya Bogor Timur. Salam juga untuk keluarga di Bogor Timur. Salam Isra, kita membimbing keluarga-keluarga kita dalam kerangka berpikir Islam rasional. Oke. Berikutnya Kiki BSC ya. Kang Kiki kumaha damang pawartosna. Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Tapi kalau Banten itu bahasanya kasar ya. Tidak seperti teman-teman kita yang di Bandung misalkan ya. Kami kalau nyebutnya dulu Banten itu Jaseng. Singkatan dari Jawa tapi Serang. Jadi bahasanya kasar, tidak seperti teman-teman yang di Bandung dan sekitarnya itu ya. Cimahi itu halus ya. Kalau Banten itu kasar. Dan guru agamaku waktu SMP itu dari daerah Banten ya. Kami nyebutnya Jaseng. Jaseng itu singkatan Jawa Serang ya. Dia Jawa tapi yang di Serang. Ya, nanti orang Sunda nggak mau disebut orang Jawa. Ya, dan memang dia tidak termasuk kelompok yang disebut Jawa. Baru nanti setelah Jawa Tengah sampai ke ujung bagian timur ya, Banyuwangi, nah, itu Jawa. Nanti ada yang unik lagi, di sana ada suku yang nggak juga disebut Jawa, yaitu Osing. Ya, itulah kekayaan ya, budaya bangsa kita ya, dan kita harus bangga, kita harus belajar supaya kita memahami gitu ya. Kita memahami gitu. Kalau kita paham, itu menjadi kokoh ya, persatuan dan kasih sayang sesama anak bangsa. Ya. Oke. Rangkas Bitung, Lebak, Banten, nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih untuk Kang Kiki PSC yang ada di Lebak. Berikutnya Kang Mas Wahyu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang punya Brebes juga ini. Hadir nyimak Gus, semoga kita bahagia di dunia akhirat. Salam Isra juga untukmu. Oke. Berikutnya Yuanita Erli, soleha kita dari mana ini? Dia nggak sebutkan ya. Dari Jakarta, Bandung, Bogor, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Ya. Oke, mungkin nanti untuk komen berikutnya disebutkan supaya kita menambah saudara. Oh, kita tahu punya saudara di mana begitu. Oke. Semangat terus Gus Meti, kami terus menyimak dan menambah pencerahan bagi kami. Oke, matur thank you, terima kasih juga untuk apresiasinya dan salam untuk semua keluarga soleha kita Yuanita Early. Nggak tahu ada di mana ini ya. Berikutnya Cianjur Pantau, ini SA Channel ya.
Nyimak and share selalu di jam kemudian di sela kesibukan. Oke. Salam Isra, di mana ada misi kemanusiaan, di sanalah ada titik celah misi terselubung. Go misi kemanusiaan versus visi pemurtatan. Arimatea Cianjur, mantap. Monggo, kalau mau bikin Arimatea di Cianjur monggo, dan aku support, nanti aku bisa kontak teman-teman ya. Oke. Mungkin bisa diperbesar ya yang di sana menjadi garda depan nanti ya. Kita bisa konfirmasikan nanti ke teman-teman. Dan sekarang Arimatea sudah kembali lagi ya. Malang sudah selesai Purnawiraman, sekarang kembali ke Jogja pusatnya ya. Oke, terima kasih SA Channel ya. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar. Menikmati sambil berjalan di kereta api Malang Solo. Oh, mungkin ada urusan kerja ya, karena sebelum ke Jambi ke Solo dulu ya. Oke, terima kasih, semoga menikmati perjalanan dengan sebuah keindahan alam ya. Kalau naik kereta api itu asik ya. Berikutnya dari Kang Irfan kita ke soleha kita Intan Cahyani PU. Apa ini PU? Terputus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soleha Intan ya, matur nuwun Nun. Berikutnya ini Nana, ini Mbak Thomas, dia takut keliru ya. Ya, nanti kalau keliru ya dibenarkan ya. Nana Subiana, ini soleha atau soleha nggak tahu ya. Assalamualaikum, alhamdulillah dapat ikut kajian. Monggo silakan dan ajak teman-temannya untuk ngaji bareng di sini ya. Tentunya dengan nuansa kajian yang beda dengan yang lain ya. Kang Hermas Edison, oh iya ingat aku. Ya. Kalteng hadir, nyimak Gus, terima kasih pertanyaan ulun ditanggapi ya, terima kasih. Jadi edisi kita ini dalam memberikan katakanlah secara khusus sih, tapi secara umum ya untuk semua ya. Secara khusus itu untuk Kang Mas Hermas Edison ya, yang dia punya latar belakang mualaf. Semoga dengan kajian ini itu dia tercerahkan dan meneguhkan iman Islamnya ya. Dan inilah sebuah upaya yang yang Kanjeng Nabi bilang, apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Bahasa sastranya begitu indah. Apa-apa yang ada yang disinari oleh matahari. Jadi kalau kita punya Rolls Royce itu belum apa-apa. Karena yang disinari matahari itu bukan hanya Rolls Royce, berapapun dia harga. Dan aku mau itu ngajak kalian semua ya, semoga kita mendapatkan janji itu yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Semua yang memberikan sholawat berupa apapun di sini ya, semampu kalian sholawatnya, nah, kita sama-sama akan mendapatkan janji itu ya. Yang aku bisanya ngomong ya ngomong, kalian yang bisanya anti skip download, yang bisanya nge-share, yang secara kelebihan ekonomi bisa membantu impact dakwah. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, mendukung dakwah. Dan ketika dakwah itu memberikan pencerahan ya, maka insya Allah aku nggak mau sendiri, aku ngajak kalian semua yang telah menjadi stakeholder dalam kegiatan dakwah ini mendapatkan janji apa-apa yang disinari matahari ya. Oke. Kang Mas Hermas Edison ini menggunakan domir ulun. Ulun itu bahasa Banjar ya. Jadi Kalimantan, aku sudah ke Kalimantan. Itu di mana? Balikpapan, terus ke Samarinda, terus ke Tenggarong, terus ke Banjar, terus masuk Banjarbaru, Banjarmasin ya. Aku kira dulu Banjarbaru, Banjarmasin itu dekat, ternyata ya lumayan juga. Cuman enak di sana, kalau naik sepeda mungkin nggak capek karena tanahnya datar, seperti di Kediri ya, datar ya. Jadi ulun ini bahasa Banjar itu menjadi bahasa pergaulan di sana. Nah ini ternyata di Kalteng juga pakai ulun ya. Itu seperti kalau di sini bahasa pergaulannya itu Jawa, kira-kira begitulah ya. Kalau Balikpapan sih memang banyak pendatangnya, jadi Indonesia kecil lah ya.
dari seluruh Indonesia, karena di sana kota tempat di mana orang menaruh harapan ya. Banyak pekerja-pekerja yang masuk dari daerah Indonesia. Jadi Indonesia kecil ya. Oke, itu Kang Mas Hermas Edison yang bisa aku sampaikan, dan ini seri kedua. Nanti kalau kalaupun ini kurang jelas, tapi setidaknya ini bisa apa ya, mengikis kegundahanmu ya, sehingga kamu paham. Tentunya paham nanti setelah seri kedua kamu ikuti terus ya. Kemarin kan seri pertama itu itu lupa menuliskan, seharusnya itu seri pertama, dan ini seri kedua. Kalau dibilang ini very clear, enggak juga ya, karena harus kita tulis di papan tulis. Mungkin satu waktu akan kita bawa ke kajian utama kita di Senja Hari ya, karena harus ditulis ayat per ayatnya. Nah ini insidental aja, semoga ini bisa menjadi langkah awal saja begitu ya. Nanti lebih detailnya di kajian utama kita. Oke, itu untuk Kang Hermas Edison. Berikutnya Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih ya. Tapi jangan lupa tugas-tugas kampusnya tetap dilaksanakan. Hajar itu tugas-tugas kampusmu ya. Langsung ambil skripsi. Begitu ada kesempatan langsung ambil S2 ya. Oke. Jadi orang Islam itu harus cerdas ya. Secara pendidikan juga dia cukup lah ya. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Kang Ari Prasetyo, ini yang punya Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru, ikut nyimak mampir ngombe ba'da zuhur. Oke, monggo Kang Mas Ari Prasetyo. Kemudian Kang Kasmuri Darsono. Dari mana Kang Kasmuri? Tolong nanti komen berikutnya disebutkan ya. Sip Gus, terima kasih atas jempolnya, dan semoga kerasan di sini, betah di sini ya. Kalau ada yang terasa perlu dikonfirmasi, silakan tanya kepada senior-seniornya itu ya. Karena di sini mungkin nuansanya beda di channel-channel lain ya. Beda lah ya dengan channel-channel lain tentunya. Mungkin di sana lebih perfect. Kalau di sini kita apa adanya aja, mengalir saja, belak-belakan saja ya. Yang penting otaknya itu bisa bertumbuh menjadi yang excellent rasionalitasnya. Kemudian Kang Sahrat Gipari menyimak setelah lohor ya. Cuacanya nggak jauh beda dengan di sini. Mendung dan hujan kembali, rajin hari ini disertai geluduk. Geluduk ya. Kemudian Bapak kita Pak Ikhwan Tamin hadir Gus, salam Isra juga untuk keluarga yang ada di Tangerang ya. Pak Ikhwan Tamin semoga sehat selalu, menyulam hari tua dengan penuh keindahan ya, bersama keluarga tentunya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamin ya. Berikutnya Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, jangan lupa istrimu tetap dibina, dididik, diberikan edukasi ya, agar memahami Islam itu secara holistik, dia lengkap, tidak terpotong-potong ya. Kamu sebagai suami, kepala rumah tangga punya kewajiban untuk mendidik istrimu, apalagi dia mualaf ya. Oke, Kang Arif Musinin semoga bahagia bersama keluarga di rumah. Kemudian Wira Perdana, hahaha, Pablo Escobar kena marah, padahal siapa tahu padahal siapa tahu memang itu nama aslinya. Bukan, itu bukan nama aslinya, aku sudah tahu. Dia dikasih nama lebih bagus dari kedua orang tuanya ya. Jadi itu bukan nama aslinya. Ya mungkin sejenis nama pena gitulah. Cuman aku kurang berkenan gitu ya. Dan aku tidak marah, aku ngasih tahu ya. Kan lebih memangnya Pablo Escobar itu paman dia kan gitu. Ya kan aku sudah bilang, kegoblokan paling goblok itu ketika kita berjuang untuk kejayaan orang lain. Ngapain pakai nama-nama orang lain yang jaya, orang lain dia sendiri bukan apa-apanya, kan aja enggak. Jadi bukan marah, aku ngasih tahu ya memang begitu stylenya. Ya, mungkin Wira Perdana belum begitu familiar, tapi dengan seringnya atau selalu hadir di sini dia akan familiar. Enggak marah-marah gitu ya. Nah, untuk Pablo ya, kamu punya hak dan aku juga punya hak, tidak ada masalah. Ya. Kamu punya hak untuk pakai nama Escobar, tapi aku telah mendidik kau untuk menghormati orang tuamu. Kasih nama yang itu pemberian dari orang tuamu, itu cara menghormati orang tuamu.
Ya, kalaupun kamu mau pakai nama pena itu silakan saja, tapi ambil yang baik-baik aja. Ya. Tapi kalau kamu tetap ya dengan Pablo Escobarmu itu, ya mohon maaf, ini yang terakhir aku ingatkan, aku tidak akan pernah baca komenmu dan aku akan skip. Ya. Boro-boro Pablo Escobar. Kalau aku harus memilih antara Pablo Escobar dan Che Guevara, aku lebih memilih Che Guevara. Tapi sebetulnya itu bukan pilihan. Orang aku nggak kenal mereka kok. Kita orang Indonesia kok. Harus percaya diri dong terhadap bangsa kita sendiri. Bangsa kita itu bukan bangsa kelas teri. Ya. Ngapain juga kenal enggak. Tapi kalau harus memilih antara Pablo Escobar dan Che Guevara, aku lebih memilih Che Guevara gitu ya. Pablo Escobar itu tidak baik. Ya. Ya, kamu masuk ke diskusi-diskusi teologis ya, khususnya Islam, yang itu Islam jauh sebelum Pablo Escobar lahir. Pablo Escobar itu kan lahir tahun 49 ya. Dia kan apa ya? Juragannya kalau sekarang ya apa ya? Dulu disebutnya kokain gitu ya, ganja dan sebagainya itu. Kalau sekarang apa? Apa itu? Sabu-sabu dan narkotika gitu ya. Sejenis itu. Dan itu kan dilarang dalam Islam. Dan kamu pakai nama itu, kamu masuk ke rumahku nggak boleh. Kamu punya hak silakan pakai nama itu, tapi jangan masuk rumahku. Kamu paksa masuk rumahku, aku akan tidak pernah hiraukan komentarmu. Aku skip. Silakan saja kamu tulis banyak komentar, tapi aku skip. Karena apa? Aku akan mendidik kamu bagaimana kamu menghargai orang tuamu. Berikutnya, Islam itu melarang hal-hal yang demikian. Entah itu ngeganja. Kalau zamanku dulu ganja, belum ada apa sabu-sabu, belum ada ya. Jadi sekarang sudah aku ingatkan, kalau kamu tidak ganti nama, itu hakmu, silakan, tapi hengkang, jangan di sini. Kalau kamu memaksa masuk ke sini, aku tidak pernah akan baca itu komentarmu dan aku skip. Dan ini berlaku untuk semuanya. Ya. Oke. Mana tadi? Sebentar ya. Ini lari dia. Tuh, kemana tuh? Kok Bapak mau kembali? Kembali ke komen coba. Kok nggak keluar dia? Gaptek. Nah, oke. Jadi Pablo sudah aku ingatkan ya. Aku nggak suka itu. Aku skip aja ya. Lanjut ke Didi. Ya, nyimak Gus, ini teman dakwah di Facebook ini. Oke, terima kasih. Ya. Apalagi ini nih. Ini juga dark attack itu nggak ngerti aku. Maksudnya serangan malam kan dark attack itu. Mau pakai nama-nama yang bagus gitu. Demi Allah bersatulah, Islam bersatulah, Tauhid bersatulah, Bani Abraham. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya Quran surat An-Naml 30. Ya kamu juga ini pertimbangkan lah ya, nggak usah pakai nama-nama dark attack. Dark attack itu kan serangan malam, iya. Nggak ngerti ya tuh, kenapa kok. Kainko hadir untuk nyimak saja, oke, terima kasih Hari Sunandar ke El Diablo. Munggaram from Bandung, oke, terima kasih. Suihu, oke, terima kasih. Rahman Mustafa, Kang Rahman Mustafa. Saran saya nggak usah dikembalikan Gus, mungkin dia mengamalkan firman Allah dalam surat Ali Imran 31-34. Terimalah infak dia sebagai bekal dia menghadap Sang Kholik, bahwa dia sudah melaksanakan perintahnya. Iya Kang Mas, aku sendiri ada dalam kebimbangan ya. Jangan-jangan itu memang saking inginnya dia mempunyai catatan langit bahwa dia sudah mendukung dakwah gitu ya. Dan itu kan baik untuk contoh bagi kalian-kalian semuanya. Sekelas tukang parkir aja dia ingin punya catatan langit. Ya. Aku juga berpikir, cuman aku juga berpikir lagi gimana ya?
Aku itu orangnya yang seperti teman bilang sloso wage itu temperamental tapi gampang luluh gitu loh. Ya. Tapi bagaimanapun masukan dari Kang Mas Rahmat Mustofa tetap aku perhatikan ya. Karena memang bisa jadi begitu ya. Dia melaksanakan tugas 3134 ini ya, surat Ali Imran, terimalah infak dia sebagai bekal dia menghadap Sang Khalik ya. Jadi itu merupakan sebuah catatan yang mau dia bikin. Kalau dia nanti menghadap Sang Khalik, hamba telah melakukannya gitu ya. Oke, terima kasih Kang Rahmat Mustafa yang sangat bagus, sangat masukannya sangat baik ya. Terima kasih, terima kasih. Berikutnya Kang Norman Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat mohon izin berkomentar untuk semua oten yang nyampah di sini. Iya bagus ini ya. Oke. Ya. Ya, ini dalam rangka menjelaskan juga bahwa apakah benar orang Islam itu menyembah batu gitu ya. Terima kasih untuk Kang Norman Fadila yang ada di baliknya papan. Oke. Kemudian Empu 99 hadir. Oke, terima kasih. Asak Ben Kalirejo. Kalirejo mana ini? Kalirejo Lampung Selatan ya. Serem lagi patung yang jadi pemimpin nggak bisa apa-apa. Nggak tahu nih Kalirejo mana. Karena di daerah Lampung Selatan itu ada namanya Kalirejo. Ya. Asa Ben, ini anak Ben sepertinya. Oke, terima kasih. Sui Hui ya, terima kasih. Oke, sudah aku baca semua dan sekarang kita ke kajian kita. Jadi kita sekarang coba memahami apa yang terjadi pada Daniel ya. Daniel menjadi contoh kita ya, kita ambil sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Perikopnya ini ya, Daniel yang ke-6, gua singa. Ya, ini aku bacakan dulu semua biar holistik dia. Nanti aku berikan stressing pada poin yang mau aku jelaskan kepada kalian semua ya. Jadi diperhatikan ya. Di sini nggak bisa nulis ya, jadi perhatikan saja. Ini berupa cerita, jadi lumayan panjang. Nanti dari 61 sampai 29, berarti ada 28 ayat panjang ini ya. Oke. Aku bacakan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gua singa ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Oke. Kemudian ya, membawahi mereka yang 120 itu ya, diangkat pula 3 pejabat tinggi ya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Oke, aku jelaskan dulu sedikit-sedikit. Ada Darius, ini nama raja. Dia kemudian memilih 120 wakil raja, di mana dari 120 wakil raja itu nanti di atasnya dipilih lagi 3 orang. Jadi wakil raja itu bertanggung jawab terhadap 3 orang ini. Ya, jadi tidak langsung ke raja gitu ya. Dan di antara 3 orang ini tentunya menjadi pejabat tinggi itu tersebutlah satu nama Daniel. Bukan Daniel Sahuleka. Gitu kan yang jago nyanyi apa lagunya ya.
Lupa aku tajuknya ya. Daniel Saleka itu keturunan dari Ambon ya, yang ada di Belanda. Oke, sudah 30 leh. Oke, enggak apa-apa. Ini kan akhir pekan ya. Sedikit santai. Oke. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel ini orang pilihannya raja. Dia akan mendapatkan kedudukan tinggi. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwahan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Apa yang bisa kita tangkap? Ya, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan. Ya, karena mereka tidak suka terhadap Daniel. Daniel ini adalah orang yang mempunyai roh yang luar biasa. Apa roh itu? Spiritual, semangat. Maka hati-hati. Kalau bicara tentang roh, nanti sana roh, sini roh. Ada rohana, ada rohani, nggak masalah. Nanti kalau Roh Kudus itu apa? Apakah benar dia Allah? Ya, tapi itu nanti ya ketika kita diskusi tentang roh ya. Jangan sampai mau ke rohana larinya ke rohani ya. Oke. Kan tidak bisa orang terhukum tanpa delik. Lah orang-orang yang diangkat oleh Raja Darius itu sebagai pejabat tinggi nggak suka terhadap Daniel. Tapi mereka tidak punya delik. Apa deliknya untuk menyingkirkan Daniel? Nggak ada. Karena Daniel orang yang penuh roh yang luar biasa dan tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, maka yang ke-9 ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ingat, ibadahnya kepada Allahnya. Hampir seperti bagaimana tua-tua Yahudi itu ingin menjebloskan Yesus ke dalam ranah hukum. Kan deliknya nggak ada itu. Deliknya kalau kita baca karena apa ya? Karena dengki aja. Bukan untuk menebus dosa orang. Nggak ada itu. Itu kemudian dikapitalisasi oleh Paulus. Ya. Yesus itu orang yang tidak punya alasan untuk bisa dia dihukum salib. Tidak ada satu alasan pun. Cuman karena tua-tua Yahudi ini sudah begitu jahatnya, setan udah masuk dalam hatinya. Sehingga terjadilah yang terjadi seperti yang kita ketahui. Dia berkolaborasi dengan kekuasaan Rom. Karena era itu ya otoritas politik itu ada di Rom, tapi otoritas politis ya di Rom, tapi otoritas teologis ada di orang-orang Yahudi. Jadi ada dua kekuatan, kekuatan politis dan teologis. Orang-orang Israel, Yahudi itu tidak bisa serta-merta melakukan tindakan hukum. Dia harus ada restu dari penguasa politis, yaitu yang menjajah mereka, yaitu Rum itu, bangsa Rum. Kalau di Al-Quran namanya surat Ar-Rum. Ya, sama. Di sini juga ya, Daniel nggak punya alasan untuk dia bisa disingkirkan. Karena banyak orang tidak biasa kan. Sekarang juga begitu. Dalam satu kantor kamu jujur, kamu akan dibenci temanmu yang 200 orang yang bajingan semua itu. Itu sejak zaman Daniel sudah begitu. Daniel ini orang jujur, orang soleh. Pejabat-pejabat lainnya nggak suka. Ya, ini harus disingkirkan. Tapi deliknya apa? Nggak ada, karena dia bukan orang bajingan. Maka berdasarkan apa yang mereka amati, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam ibadahnya kepada Allahnya. Lihat, ibadah Daniel kepada Allahnya itu akan
kapitalisasi menjadi delik untuk menghabisi karir Daniel. Oke ya, sekarang yang ketujuh. Kemudian bergegaslah para pejabat-pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya. Jadi para bajingan-bajingan itu ya menghadap raja ya, menghadap Raja Darius ya. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ya. Semoga pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Ya. Yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi bajingan-bajingan ini mengajukan usul kepada sang Raja Darius untuk bikin aturan main. Yang itu kalau kita bilang, ya coba sih dirancang undang-undangnya. Nah, nanti dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang, didok. Siapa yang melanggar undang-undang itu dihukum, dilempar ke gua singa. Itu sebetulnya akal-akalan mereka untuk menjebak Daniel yang soleh ini. Gitu loh. Nah akhirnya ya sang raja membuat itu menjadi undang-undang. Ya. Oke. Oke ya. Itu yang ke-10 ya. Fokus kita nanti yang ke-11 ya. Yang ke-11 ya. Tapi tidak akan aku jelaskan sekarang ya. Karena itu stressing pointnya yang ke-11. Gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Titik. Langsung masuk ke 13. Tidak aku jelaskan karena nanti stressing pointnya di sana. Ya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi para bajingan-bajingan itu sudah menjebak. Mereka melihat bagaimana tata cara ibadahnya si Daniel. Dan itu sudah melanggar dari undang-undang yang sudah terlanjur didok, yang awalnya rancangan undang-undang kalau kita di DPR sana, di bukan eksekutif ya, legislatif ya. Ya, kan DPR itu kan sebagai legislator kan membuat undang-undang, budgeting, controlling, kan itu tugasnya. Ini kadang-kadang DPR tugasnya sendiri aja nggak ngerti kadang-kadang. Karena dia jadi DPR karena Wani Piro itu. Jadi dia tugas DPR kadang-kadang, kamu tanya DPR itu ngerti nggak di daerahmu, coba tugasnya apa? Tugas DPR itu kalau tata kelola negara kita adalah controlling, budgeting, ya. Terus itu tadi, legislator itu membuat undang-undang. Ya, nah kita bicara undang-undang. Undang-undang sudah didok dan itu sudah berlaku. Dan akhirnya Darius terkena karena memang Darius dijebak. Daniel dijebak. Raja Darius itu bingung. Karena secara hati Raja Darius itu tetap berpihak kepada Daniel. Tapi undang-undang terlanjur didok terkait dengan bagaimana Daniel beribadah. Ya, kita lanjutkan.
Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dilepokno ke dalam gua, di gua itu ada singanya. Gitu doh. Ya, ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia. Jadi sepertinya ini terjadinya di Persia ya. Jadi Daniel itu seperti Yusuf jaya di negeri Mesir. Padahal mereka sama-sama Israel ya. Oke. Lalu kata mereka pada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Nah, dia dari Israelnya Yehuda dia ya. Tapi dia sukses di Persia. Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Bahasa Alkitab itu diaspora. Diaspora itu mencar, terbuang. Ya. Jadi ini Yahudi diaspora ya, si Daniel ini ya. Tidak mengindahkan Tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Ya. Setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia. Raja Darius sedih. Karena dia berpihak kepada Daniel. Tapi undang-undang sudah terlanjur didrop, disahkan. ya. Nggak ada no way out. Raja Darius terjebak juga. Raja Darius juga korban jebakan dari bawahannya yang bajingan-bajingan itu ya. Oke, dan maksudnya Raja Darius mencari jalan untuk melepaskan Daniel bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bayangkan. Jadi seharian berpikir keras Raja Darius bagaimana supaya Daniel lolos terhadap undang-undang itu. Jadi secara hati Raja Darius tidak berkenan Daniel itu dihukum. Tapi secara de jure itu hukum, de facto itu fakta. Secara de jure ya hukumnya sudah didok gitu loh ya. Oke. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Artinya sudah didok ya harus dilaksanakan begitu ya. Sesudah itu raja memberi perintah lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, ini yang menarik ya. Dialog humanisme antara Raja Darius dan Daniel. Ya, lihat ini. Berbicaralah raja kepada Daniel. Apa katanya Raja Darius? Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Kenapa? Raja Darius sudah nggak mampu lagi. Dia terjebak oleh undang-undang yang atas usulan si bajingan-bajingan itu. Maka dia mengatakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Ya. Maka dibawalah ke sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterai ya. Kanjeng Nabi itu punya cincin juga ya. Dan dengan cincin meterai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Jadi diteguhkan itu undang-undang. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Jadi benar-benar fokus ini gundah gulanannya ini ya. Pergolakan ya. Gimana ini Daniel itu ya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya.
Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Coba. Begitu bahagianya Raja Darius, ternyata Daniel, orang kesayangannya yang dimasukkan ke dalam mulut singa, benar-benar diselamatkan oleh Allah. Singanya tidak mau gigit. Padahal seharusnya selesai itu orang, dihabisi sama singa. Ternyata Daniel tidak. Dan Daniel mengatakan, "Saya tidak bersalah di hadapan Allah dan saya tidak bersalah di hadapan raja." Gitu, ya. Oke. Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi bajingan-bajingan itu gentian yang memfitnah Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu, ya. Yang seremnya itu begini, ya. Baik mereka, anak-anak dan istri-istri mereka. Jadi bukan hanya bajingannya, tapi anak istrinya dihajar semua, dimasukkan ke dalam gua singa. Ya. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan menemukan tulang-tulang mereka diremukkan, ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Coba. Ya. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ya, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Selesai. Satu perikop sudah aku baca. Kita mendapatkan pemahaman yang holistik, ya. Akhirnya kita ketemukan ada kebijaksanaan bagi Darius. Dia mengakui Allahnya Daniel. Ya. Tapi apakah dia, makanya iman itu bukti, kalau dalam perspektif kita, iman itu tidak cukup percaya. Kalau orang percaya terus beriman itu enggak begitu. Kalau dalam kita kan sudah pernah kita bahas 2 tahun lalu, iman itu adalah cara pandang dan sikap laku. Jadi kalau Abu Jahal itu ya dia beriman kalau Muhammad bin Abdullah anak saudaranya itu nabi, dia percaya. Bukannya nggak percaya, justru kepercayaannya terhadap kenabian keponakannya itulah maka dia konfrontasi. Tapi apakah dia bisa dikatakan beriman Abu Jahal itu? Kan enggak. Nah ini juga kita mengreview, ya. Dalam perspektif keislaman, iman itu tidak cukup hanya dengan percaya doang. Maka kita menyimpulkan apakah iman? Iman itu adalah cara pandang dan sikap laku. Jadi apa yang ada dalam hati, dalam ucapan, dalam pikiran itu diaktualisasikan dalam kelakuan. Bukan hanya gue percaya. Nggak begitu. Nah, di sini nggak dijelaskan levelnya Darius itu masih iman dalam taraf percaya. Ya, tapi ya sudah baik karena dia tidak terus mengatakan ini aku raja sembah aku, nggak boleh kamu ke Allah. Nggak begitu. Raja Darius tetap memberikan apresiasi kepada Daniel. Oke, nah sekarang kita ke menu utama, stressing point yang akan aku sampaikan kepada kalian. Ya, itu tadi sisi-sisi lain yang juga sayang kalau kita lewatkan, mumpung kita ke situ, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Berapa lama? Hampir 1 jam. Kemarin 1 jam juga. Oke ya. Nggak apa-apa ya. Karena ini cerita kalau bisa sih dijadikan 2 season. Tapi kalau motongnya nggak tepat juga jadi nggak bagus dia ya. Nggak apa-apa ya, sedikit panjang ya. Ya bukan sedikit, memang panjang. Harusnya kan ya sekitar 30 atau maksimal 40-an ya. Oke. Stressing pointnya itu di sini. Di Daniel 6, 11 ya. Itu stretching pointnya ya. Nanti akan aku lengkapi di Daniel 6, 12. Begini ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat atas bujuk rayu dari bajingan-bajingan tadi ya. Memprovokasi raja Darius untuk membuat undang-undang supaya itu bisa menjadi delik untuk menjebak Daniel. Ya, saya ulangi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ya, maka pergilah ia Daniel ke rumahnya. Setelah Daniel dengar berita itu, dia pergi ke rumahnya atau pulang ke rumah gitu ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap. Jadi kamar atas itu mungkin ya lotengnya gitulah ya kira-kira ya. Ini anunya apa? Arsitekturnya seperti itu ya digambarkan. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Perhatikan. Ke arah Yerusalem. Catat. Ke arah Yerusalem. Ya. Terus 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya setiap hari dia sholat atau as-sholatu ad-du'a, dia sholat, dia berdoa kepada Allahnya, ya berapa kali? 3 kali. Arahnya kemana? Ke Yerusalem. Nggak sembarangan. Ada aturan main dalam Abrahamic Faith ini. Maka jangan ngaku-ngaku Abrahamic Faith kalau arah ibadahnya saja centang perenang, ngalor ngidul, saling berserak, tidak karuan, nggak genah. Ya. Lalu orang-orang itu bergegas, bajingan-bajingan itu masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dia berdoa, dia sholat 3 kali sehari, memohon kepada Allahnya, menghadap kemana? Ke arah mana? Yerusalem. What happened Yerusalem? What happened? Ada apa Yerusalem? Itu ceritanya sangat panjang. Karena nanti tentang bait suci ya, yang kemudian kita kenal dengan tembok ratapan. Ya. Ya, orang kalau nggak paham ini, tanya sama orang Israel, apakah tembok ratapan yang ada di Yerusalem itu Allah mereka? Sehingga mereka selalu menghadap ke sana ketika sholat, ketika berdoa. Tanya. Sekali-kali pergi ke Yerusalem sana ya. Yang nggak tahu berapa juta sekarang ya. Ngurus paspor, ngurus segalanya lah ya, tiket pesawat, pergi ke sana. Terus kamu pergi ke tembok ratapan sana. Terus kamu ngomong, itu orang Israel itu Tuhannya tembok itu ya gitu. Kok selalu menghadap ke tembok gitu. Ya. Ya semoga kamu menemukan tentara Israel yang bagus gitu. Karena kalau enggak kepalamu bisa dibayar lunas dengan M16 itu. M16 itu masuknya dia bagus. Selep, tapi setelah masuk bagus, selep di sini jebol.
Karena dia pelurunya itu bukan hanya begini, tapi begini dan berputar. Gimana menjelaskannya? Ada apa? Ada itu spidol, coba ambil spidol. Spidol itu ambil. Itu yang ya sembarang. Nah, itu. Ya. Pelurunya itu bukan sekedar berjalan begini loh, lihat. Bukan. Dia di samping berjalan begini, dia juga berputar begini. Berputar. Berjalan dan berputar. Iya, di sini rapi. Ya, peluru itu seberapa sih? Di sini biasanya jebol itu. Coba sekali-sekali main di sana terus ngomong, atau kamu bikin video di sana bilang, orang Israel ternyata Allahnya tembok, itu batu kapur tembok. Itu untuk mendiskusikan tembok ratapan itu panjang sejarahnya. Tapi kita tahu Al-Quran menginformasikan bait Allah yang pertama kali dibuat adalah Makkah. Yang ada di Makkah sana, yaitu Ka'bah. Jadi sebelum di Masjidil Aqsa sana, Ka'bah yang di Makkah itu bait Allah, rumah Allah. Di sini otak-otak kalian itu supaya cerdas. Terutama yang goblok-goblok itu. Islam itu agama Abrahamic faith. Dia merupakan anak-anak Abraham. Setelah pendahulunya Milata Abraham melahirkan Yahudi, melahirkan Nasrani, yang kemudian menyimpang menjadi Kristen, melahirkan Islam. Ada aturan main. Nggak ngalor ngidul, satunya ke utara, ke selatan, satunya menghadap ke barat. Tetapi ketika orang Islam menghadap ke Baitullah yang ada di Makkah sana, Ka'bah itu yang ada batunya itu, bukan berarti orang Islam itu menyembah dan Allahnya itu batu. Sama dengan Daniel. Daniel ini orang soleh. 3 kali sehari. Kita 5 kali sehari. Dia menghadap ke bait Allah yang sudah berupa puing-puing, itu nanti ceritanya panjang itu. Berupa tembok yang kekinian kita kenal sebagai tembok ratapan. Di mana? Di Yerusalem. Kita menghadap mana? Ka'bah. Adanya di mana? Di Makkah. Nanti itu kalau di Al-Quran itu disebut bukan Makkah. Jadi dia punya 2 nama. Bakkah. Jadi itu napak tilas. Kita menapak tilasi apa yang dilakukan saudara kita Yahudi. Kenapa? Karena aturannya begitu. Jadi bukan menyembah batu hitam yang ada di Makkah itu, bukan menyembah Ka'bah. Itu adalah sebuah titik temu supaya ada keteraturan. Dan itu nanti tinjauannya fikih akan diperluas lagi. Ya. Jangan terus dikatakan bahwa Allah itu adanya cuma di Ka'bah itu. Allah itu melampaui ruang dan waktu. Cuma secara syariat begitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih Islam ya dalam konteks kekinian, nanti kamu review ulang bahwa semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Nah, sudah aku jelaskan, kata Muslim itu bisa dari salama, bisa dari Islam. Nah, konteks yang ini yang aku mau bicarakan Muslim yang Islam, ya. Itu pemecahannya nanti ada di Sorob Nahu ya. Muslim yang Islam. Apa artinya? Tunduk patuh. Orang-orang Islam itu disebut Muslim, orang yang tunduk patuh terhadap apa? Terhadap aturan agamanya. Yang mengatur siapa? Allah. Jadi kalau ditanya kenapa kamu menghadap Ka'bah? Ya karena aturan Allah seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi kami, Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau aturannya misalkan menghadap Monas, ya kami menghadap Monas. Atau
misalkan ada sejarah Kanjeng Nabi memerintahkan kalau sholat menghadap Borobudur, ya kita menghadap Borobudur. Logika rasionalitasnya begitu. Jadi bisa ditarik. Masalahnya itu adalah bukan Ka'bah, bukan batu hitam, bukan Makkah. Masalahnya adalah aturannya seperti itu. Dan kami tunduk patuh terhadap aturan. Begitu juga Daniel, aturannya era Yahudi seperti itu. Menghadap kemana? Menghadap ke Yerusalem. Ada apa? Tembok ratapan. Berapa kali? Dulu aturannya masih 3 kali sehari. Sekarang masuk ke dalam Islam, dia menjadi khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. 5 sholat dalam hitungan waktu per 24 jam. Jadi lain kali, siapa tahu kamu dapat rezeki, bisa jalan-jalan ke Yerusalem, lihat tembok ratapan, jangan bilang orang Israel Tuhannya batu. Karena tembok ratapan itu juga berupa batu, itu puing-puing. Karena sebagian sudah rusak, tapi itu batunya tidak hitam, itu berupa batu kapur. Itu merupakan bagian dari bangunan Bait Allah. Itu ceritanya panjang, ya. Itu ceritanya panjang dan sejarahnya itu berbuih-buih kalau harus kita baca, itu bisa jadi beberapa episode, ya. Jadi aku tutup ini seri 2 tamat ya Le ya. Dan seperti aku bilang tadi untuk saudaraku yang tadi di Kalteng, tentu ini tidak begitu rinci. Nanti kalau rinci mungkin aku pertimbangkan kita kaji di kajian senja ya. Karena banyak dalil-dalil yang harus kita hadirkan ya. Aku bacakan dulu ya. Nanti ada Maleaki, ada lagi Daniel sudah kita sebut tadi, ada 1 Raja-Raja 844, ada 2 Tawarikh 634, ada 2 Tawarikh 638, ada Mazmur 57, ada 2 Samuel 227, ada Mazmur 18:6, ada Mazmur 1382. Itu semua aturan-aturan main ketika kita menghadap Allah. Arahnya ditentukan, nggak ngawur. Tapi jangan disalahpahami kalau orang Islam mengarah ke Ngulon, kemarin kita sudah bahas, ke barat sana. Di sana ada kota namanya Mekah dan ada bangunan Ka'bah dan ada batu hitamnya, terus menyembah batu. Itu kan kamu goblok. Ya gak ada obat. Sama dengan Daniel. Daniel itu Allahnya itu adalah yang zaman era itu disebut alif YHWH atau kita menyebutnya alif lam lam ha. Bukan dinding itu. Kalau dinding itu ya batu kapur biasa. Itu adalah sebuah titik temu supaya arahnya teratur. Kenapa? Karena aturannya begitu. Dan Daniel itu soleh, dia tunduk terhadap aturan Allah. Umat Islam itu Muslim itu tunduk patuh terhadap aturan. Aku ulangi lagi. Kenapa menghadap sana? Ya karena aturannya seperti itu. Kalau misalkan kita disuruh menghadap, misalkan ada aturannya nih, aku ulangi lagi, ke tempat yang lain, ya kita ikuti tempat yang lain. Jadi bukan masalah titiknya di mana, tapi masalahnya perintahnya bagaimana. Dan kita tunduk terhadap yang memerintah, yaitu Gusti Allah Engkang Moho Agung. Untuk semakin memperjelas, mungkin bisa aku tambahkan. Jadi ini loh ya. Ini biasanya orang teknik ngerti ini. Kalau orang teknik lebih gampang memahami ini ya. Sebentar. Belum 1 jam kan deh? Sudah. Kayak ini tinggal dikit kok. Bersorry teman-teman ya. Karena kalau dipotong ini berupa sejarah, jadi agak bingung aku motongnya. Sebetulnya bisa saja aku bikin 2 episode, 2 video ya. Kalau kita di teknik, teman-teman teknik atau yang paham tolong jelaskan ini kepada teman-teman lainnya. Ini loh, assembling point ini loh. Jadi Ka'bah itu assembling point. Bukan dia Allah terus dia disembah, bukan. Ya. Begitu juga tembok ratapan itu assembling point, itu bukan Allah. Dan saudara kita Yahudi bukan menyembah tembok, bukan gitu ya. Oke, ini dulu ya, semoga bisa mendamaikan pergulatan yang ada di saudara kita. Siapa tadi dari Kalteng tadi?
Gimana tuh ini mau lihat anunya? Sebentar. Bisa apa namanya? Menjadi mencerahkan ya cara pandangnya. Jadi bisa jelas. Karena pengakuannya kemarin jujur saya masih bingung. Nah, semoga dengan ada ini meskipun tidak sedetil nanti kalau kita kaji di kajian utama ya. Ini sudah bisa menjadi apa ya? Menjadi awal pemahamanmu gitulah ya. Oke. Tuh gimana tuh kalau mau lihat komennya ini? Sebentar, ini Kaptek ini. Oke. Ya. Sebentar, karena banyak nama aku ndak hafal ya. Yang dari Kalimantan saudara kita siapa? Sebentar aku harus satu-satu ya. Semoga tetap dalam iman Islamnya ya sampai nanti menutup mata ya. Nggak ketemu leh. Mas apa tadi ya? Mas apa? Ada kok tadi komennya di sini ya. Yang dia pakai kata ganti ulun tadi ya. Sebentar coba aku cari lagi. Nggak ketemu ya, nggak tahu di mana ya. Tapi intinya begitulah ya. Terima kasih Mas ya. Kamu sudah berkata jujur. Kalau kamu nggak jujur, aku nggak bisa. Bagaimana cara menghandling apa yang sedang kamu gundah gulanakan? Ya, oke sampai di sini dulu. Aku ingatkan kepada semua teman-teman jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, menjadi bingkai imanmu ya. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka adalah saudara kita. Oke, dan kita berdoa bersama semoga kita mendapatkan keberuntungan berupa rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ini akhir pekan, kalau kamu jalan-jalan ya, kalau ketemu tempat sholat, begitu masuk waktunya silakan sholat. Kalau makan, ajak makan semua orang yang kamu ajak dengan makanan yang sama dan di atas meja yang sama. Ya, jangan tidak melakukan yang seperti itu. Malu. Kita ini semua sama kok. Ya, secara garis memang kamu dilebihkan oleh Allah dalam rezeki finansial. Itu bukan alasan kamu bisa memperlakukan orang-orang yang membantumu itu seenak perutmu sendiri. Ya, jadi berlakukan mereka, manusiakan mereka. Ya, jangan kamu makan dia kamu suruh nunggu di parkiran restoran. Atau dia makan di tempat yang berbeda, jangan. Ya, Kanjeng Nabi itu kalau sama sahabat-sahabat itu bersahaja, ya. Bahkan ketika ada orang mau mencari Kanjeng Nabi kan nggak ketemu, karena dalam otak dia yang namanya pemimpin harus beda dengan yang lain. Enggak, Kanjeng Nabi bajunya, jubahnya juga sama aja, makanya nggak bisa dibedakan. Dikirain orang lain pakai jubah kebesaran yang gagah yang bisa membedakan. Enggak ada begitu ya. Jadi kita menapak tilasi, mencontoh Kanjeng Nabi, kebersamaan itu indah. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.